Halo, kembali lagi bersama kita Sobat Bisnis Shop. We call you bro. Kali ini kita seperti biasa bedah buku lagi, tepatnya di buku yang berjudul The Psychology of Money. Tepatnya di bab 17 dengan bab yang berjudul The Seduction of Pessimism. Jadi kayak ya kalau di bahasa Indonesia itu rayuan dari sikap pesimis. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri selaku moderator, nama saya Niko. Saya Lutfi. Saya Vika. Oke, untuk selanjutnya yang pertama mungkin setelah baca buku ini tuh menurut kalian ya mungkin boleh dikasih contohnya satu-satu dulu lah yang udah dibaca di buku ini. Siapa dulu boleh? Dari Lutfi dulu ya kak ya. Nah, kalau aku tuh ambil cerita ya itu di poin ketiga, di mana di sana ada di foto tulisan yang artinya bahwa kemajuan terjadi terlalu lambat untuk disadari, tetapi kemunduran terjadi terlalu cepat untuk diabaikan. Nah, di sini tuh ada cerita dari Wright Brother, di mana kisah ini ditulis oleh Frederick Lewis Allen pada tahun 1952. Kisah ini tuh menceritakan bahwa Wright Brother tuh kan membuat pesawat ya. Nah, mereka tuh orang-orang yang ada di kota itu meremehkan si Wright Brother ini karena mereka beranggapan bahwa kalau orang terbang tuh nggak mungkin bisa ada yang bisa membuat mereka terbang gitu. Nah, yang mereka lihat di Dayton, Ohio pada tahun 1905 itu mereka menganggap bahwa itu tuh cuma tipuan belaka. Nah, pada tahun 1908 Wright Brother ini berhasil membuat pesawat terbang. Nah, banyak reporter, editor, wartawan yang dikerahkan untuk meliput ketika Wright Brother ini berhasil membuat pesawat terbang. Nah, tapi setelah Wright Brother berhasil menerbangkan pesawat ini, mereka tuh tetap meremehkan gitu loh kak, tetap meremehkan si Wright Brother-nya. Mereka beranggapan bahwa pesawat terbang itu cuma digunakan untuk senjata militer yang pertama. Terus setelah itu mereka beranggapan bahwa pesawat itu digunakan untuk mainan para orang kaya. Terus yang terakhir itu mereka beranggapan bahwa pesawat terbang itu digunakan untuk mengangkut beberapa orang saja. Nah, sampai rilis berita juga di tahun 1909 bahwa tidak akan pernah ada yang namanya kargo udara komersial. Nah, tapi dibuktikan sama Wright Brother ini setelah 5 bulan setelahnya kargo pertama lepas landas gitu. Jadi karena sikap optimis dari keduanya. Jadi kalau si Wright Brother ini optimis bahwa dia tuh bisa membuat pesawat terbang, sedangkan dari masyarakatnya mereka tuh kayak pesimis gitu, nggak mungkin kalau bisa buat kendaraan kayak gitu. Kalau dari aku ini akan membahas tentang optimis dan pesimis. Jadi kalau optimis dan pesimis dalam keuangan itu yang bisa, pesimis dalam kehidupan keuangan. Pesimis itu dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita dan menghambat kemajuan finansial. Terus kalau buat pesimis adalah reaksi emosional alami, tetapi kita perlu belajar untuk mengendalikannya. Dengan memiliki sikap yang lebih tenang, rasional, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Jadi kalau biasanya rasa pesimis kita itu kan kadang membuat kita tuh untuk mengurangi rasa ekspektasi apa yang akan datang gitu loh. Contohnya investasi, kan investasi itu kan turun temurun ya, kayak naik turun. Jadi kayak contohnya tuh sebelum ada resiko yang buruk, nanti kalau kita investasi itu lebih baik ditarik aja gitu. Kalau kita nggak mau nanti terjadi resiko yang lebih tinggi gitu sih. Jadi mungkin intinya apa? Kalau ditarik ulur tuh intinya sama ya, lebih ke masalah pesimis ataupun optimis gitu. Ini saya juga ada salah satu contoh. Jadi di sini dicontohkan saat itu Jepang di tahun 1940-an kan habis kalah perang dari Amerika ya. Jadi setelah perang kan pasti terjadi krisis
yang melanda di situ kayak mereka nggak punya rumah, terus kelaparan, terus belum lagi kalau banyak orang yang luka-luka juga kan, banyak juga anak-anak kecil yang mungkin kurang terawat gitu. Bahkan saya pernah lihat di salah satu film yang Godzilla kalau nggak salah. Jadi ada seorang cewek tuh dia bawa bayi gitu loh, padahal bayi itu ternyata bukan bayinya sendiri. Jadi dia mungut dari ya nggak mungut sih, ya dia ngerawat lah, dia ngerawat sampai gede gitu. Jadi pada masa itu tuh ya intinya Jepang tuh kekurangan lah. Jadi terus ada salah satu akademisi yang menulis artikel bahwa Jepang tuh nggak apa-apa, Jepang tuh beberapa tahun ke depan akan bangkit lagi, terus akan bisa menyetarakan kondisi khususnya ekonomi sama dengan Amerika Serikat. Itu kan salah satu sikap optimis ya, yang sebenarnya bagus-bagus saja, cuma dia tuh lupa untuk melihat kondisi Jepang sekarang, bahwa Jepang tuh lagi krisis-krisisnya gitu. Jadi intinya sih optimis boleh, tapi ada kalanya kita tuh tidak melupakan pesimis agar bisa mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan gitu. Intinya itu sih. Ada nggak cerita kalian yang relate dari bab ini? Mungkin kisah pribadi atau kisah teman atau orang sekitar, boleh diceritakan. Oke, kalau aku mungkin tadi kan aku ambil poin dari yang ketiga ya Kak, yang poin ketiga itu didapat kayak kesimpulan bahwa kesuksesan tuh nggak bisa didapat dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kesuksesan itu butuh waktu bertahun-tahun. Kalau contoh nyatanya, misalkan kita investasi nih di suatu investasi saham lah misalkan. Nah, kalau namanya investasi itu nggak bisa dikatakan sukses kalau baru dalam waktu yang jangkanya itu relatif singkat atau cepat. Karena kalau namanya investasi mesti ya jangka waktunya lama. Terus selain itu kita juga perlu kayak memikirkan juga dampak resikonya. Terus otomatis kalau kita mau investasi juga kayak survei dahulu lah kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau ya tiba-tiba dikatakan kayak sukses gitu. Instan gitu ya. Jadi intinya tuh kita walaupun investasi kan kita udah pernah lihat contoh orang yang investasi terus berhasil tuh bukan semata-mata terus kita investasi terus tanpa proses yang panjang tiba-tiba berhasil gitu kan. Kita juga harus bisa mempertimbangkan itu juga gitu loh. Kan ada hitung-hitungannya juga kan, nanti tidak semudah itu gitu. Mungkin kebanyakan relate ini kan mungkin mau masuk buat mahasiswa baru ya PTN itu. Kan biasanya kita udah optimis nih, kita udah belajar tiap hari, mungkin ada yang berbulan-bulan menyiapkan strategi gimana kita biar bisa masuk PTN yang diinginkan. Tapi kan kita nanti nggak tahu kan saingan kita tuh ada berapa banyaknya. Yang akhirnya nanti kita udah optimis, tapi kita juga harus tahu gitu loh, nanti kemungkinan yang akan datang kita tuh bisa nggak sih masuk di sini gitu loh. Oh, ya intinya optimis itu boleh, tapi ya yang harus menyiapkan menyiapkan kita tuh lebih tepatnya tuh lebih bisa pesimis tuh boleh, tapi kita harus bisa ngakalin rasa pesimis itu, mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu berlebihan pesimis. Ya balance lah gitu. Optimis boleh asal jangan over, terus pesimis juga boleh, tapi harus bisa ngontrol kepesimisan itu. Kalau dari aku mungkin contohnya dulu pas SMP sih, ini yang mungkin paling relate yang pernah saya rasakan ya. Jadi SD dulu tuh saya tepatnya habis SD ya, jadi kelas 1 sampai kelas 2 sampai pertengahan kelas 3 tuh saya bodoh banget kalau soal pelajaran matematika gitu. Jadi dulu saya udah pesimis banget tuh, wah besok kan dulu saya masih ada UN ya, tua kelihatan tua.
Jadi dulu masih ada UN. Masih ada juga kan? Masih ada. Jadi UN tuh udah pesimis lah. Ini posisinya baru pertengahan semester 2 ya, jadi belum UN itu. Besok, maaf, pertengahan semester 1. Jadi masih agak panjang. Besok UN kayaknya aku matematika nggak bisa nih, aku udah pesimis gitu loh. Terus sempat mikir gimana kepesimisan itu tuh bisa tak ubah jadi hal yang baik gitu. Jadi dulu tuh saya punya guru matematika yang kalau muridnya terlihat bodoh, dia tuh suka nyuruh maju untuk ngerjain tugas. Oke, berarti kayak gitu ya? Ya, ditunjuk. Nah, kebetulan saya tuh duduk paling belakang. Terus meja sebelah saya tuh orangnya jahil banget, ngajakin aku ngobrol terus. Jadi kelihatan banget kan. Dia sekarang jadi polisi sih. Kelihatan apa namanya? Jadi kelihatan di belakang dulu. Temanku kan badannya gede, terus ngajakin aku ngobrol terus, mana nggak bisa matematika. Nah itu aku beberapa kali sering banget pokoknya disuruh maju itu ngerjain matematika. Sampai pada akhirnya ya kepesimisan yang saya akalin itu berbuah manis gitu loh. Pada akhirnya saya tuh malah dulu pas masa sekolah jadi lebih paling suka tuh pelajaran matematika gitu, karena menurut saya matematika itu kalau kita merhatiin benar-benar rumusnya pasti lebih mudah ngerjainnya dan jawabannya tuh pasti valid gitu loh. Jawabannya segitu. Walaupun kalau udah lama nggak ngerjain matematika tuh kayak lupa, jadi kita harus ngerimain gimana ini rumusnya. Jadi metode belajar saya dulu kalau matematika tuh pahami dulu rumusnya baru ngerjain. Nah itu kalau 2 minggu nggak nyentuh rumusin lagi pasti saya lupa sih. Mungkin itu contoh dari saya. Jadi yang pertamanya pesimis kalau matematika saya nggak bisa, tapi akhirnya UN ya nilainya lumayan lah. Gak usah saya sebut nanti sama. Dari saya mungkin itu. Tapi real banget sih ya Kak? Apa? Real banget contohnya. Real banget itu real banget. Walaupun tadi aku ngorek-ngorek, sebenarnya tadi pas kalian ngasih contoh tuh saya belum ada contoh. Terus tak SMA lupa, SMP ada kayak gitu. Apa Mbak Lutfi ada tambah? Soalnya kan kalau kasus kayak gitu yang pesimis terkait nilai itu mungkin juga banyak banget terjadi gitu loh, maksudnya ya. Relate banget kan? Relate banget. Rata-rata nggak sih kalau masalah nilai itu kan orang pintar di akademik tapi kayak di ininya nggak pintar gitu. Jadi kan kayak plus minus gitu. Ya tepatnya Mangsi Nawang lah ya. Kadang ada yang pintar di akademik tapi di kehidupan tuh yang nggak bodoh, cuma mungkin dia tuh masih kurang siasat gitu kan. Hidup kan juga butuh siasat juga kan. Kadang ada contoh teman saya tuh akademiknya bodoh tapi dalam kehidupan atau dalam dia punya usaha tuh dia pintar gitu loh, pintar jual apa gitu, pintar berbisnis lah. Oke, langsung saja untuk selanjutnya mungkin bisa kita ambil kesimpulan setelah kita baca bab ini tuh kesimpulannya apa? Kalau aku seperti yang aku bilang tadi ya, jadi kalau di bab ini tuh sebenarnya ngajarin kita juga buat hati-hati kalau dalam masalah finansial. Terus tadi juga sempat saya singgung kalau kesuksesan itu nggak bisa berhasil dalam waktu yang instan gitu sih. Bagaimana caranya kita tuh nggak terdistract akan ekspektasi? Iya, ekspektasi kita. Jadi kayak ekspektasinya itu jangan tinggi-tinggi gitu. Berarti kita kan artinya juga harus mempersiapkan resiko yang dari saya mungkin kesimpulannya kalau di buku ini kan yang pasti buku tentang keuangan dan finansial ya. Yang pasti intinya tuh bahas tentang bagaimana kita mengelola sifat optimis dan pesimis, khususnya untuk perihal keuangan juga kan. Tapi bagaimanapun itu bisa kita ya masih relate lah akan kehidupan kita, jadi bisa kita ambil kesimpulannya tuh untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gimana caranya kita tetap optimis tapi tidak melupakan
kepesimisan itu tanpa fokus ke pesimisnya, mungkin itu sih intinya dari saya. Setelah membaca buku ini kan tadi sudah saya singgung juga, kita tidak ada salahnya untuk pesimis terlebih dahulu gitu kan. Seperti halnya ketika kalian memulai usaha kan harus pesimis. Salah satu contoh pesimis kan mempersiapkan barang-barang investasi. Contohnya seperti yang di belakang kita ini, ada merek Kotshop. Produknya ada kategori apa aja, teman-teman? Ada scanner, ada printer kasir, printer barcode, laci kasir, penghitung uang. Terus kalau dari teman-teman mau custom juga, mungkin kayak custom lanyard, terus kartu sama label, kertas dan lain-lain itu bisa juga. Terus bisa dibeli di mana, Kak? Untuk pembeliannya teman-teman bisa dipesan di e-commerce, Wisma e-commerce ada di hijau, orange, merah dan lain juga udah ada. Terus bisa kalau teman-teman mau offline store, kita juga udah tersedia di cabang Semarang, Surabaya Barat, Surabaya Timur. Terus ada juga di Jakarta dan Makassar dan Medan. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau mau beli online tapi jaraknya kejauhan, ya cari aja daerah yang dekat di lokasi kalian. Terus kalau seumpama mau klaim garansi bisa kan ke tempat yang paling dekat? Bisa, tapi kalau produk dari kita, misal kalau dari Kotshop itu teman-teman mau klaim dimanapun bisa, tapi selain dari itu belum bisa. Gitu. Dan khususnya untuk klaim garansi itu selain kayak headprint dan kabel kan? Yes. Mungkin itu saja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bisnis Kotshop. We got you girl.